Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout mini yang ke-7. Hari ini, hari Minggu, tepat pukul 9, ini tryout mini ini selesai. Jadi pembahasannya saya bagikan ini. Dan tetap semangat untuk yang daftar di tahap 2. Hari ini juga menurut jadwal merupakan hari pertama untuk pendaftaran P3K Guru pada tahap 2. Semoga berhasil sampai NIP turun. Mari kita bahas soal yang pertama. Dalam teori belajar konstruktivistik ini, pengetahuan yang dimiliki seseorang berasal dari sumber-sumber sosial yang terdapat di luar dirinya. Untuk mengkonstruksi pengetahuan diperlukan peranan aktif dari orang tersebut. Pengetahuan dan kemampuan tidak datang dengan sendirinya, namun harus diusahakan dan dipengaruhi oleh orang lain. Di bawah ini merupakan prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik yang banyak digunakan dalam pendidikan, kecuali yaitu yang C, tekanan pada hasil belajar. Prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik yang banyak digunakan dalam pendidikan ini ada 6 ya. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Jadi, pengetahuannya dibangun oleh peserta didik sendiri secara aktif. Tekanan proses belajar mengajar terletak pada peserta didik. Jadi, tekanan proses belajarnya pada peserta didik, bukan pada hasil belajar. Mengajar adalah membantu peserta didik. Tekanan dalam proses belajar dan bukan pada hasil belajar. Jadi tekanannya pada proses belajarnya ya, bukan hasil belajar. Sedangkan yang E, kurikulum menekankan pada partisipasi peserta didik, dan yang terakhir, guru adalah sebagai fasilitator. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja, bukan yang satu-satunya sumber belajar. Soal nomor 2, aplikasi teori ini dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Teori belajar yang dimaksud adalah yaitu yang D, humanistik. Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Nomor 3, karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan guru memahami karakteristik peserta didik adalah yaitu yang C, menentukan aktivitas yang perlu dilakukan oleh peserta didik. Jadi suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak, ini sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik yang dimiliki peserta didiknya. Jadi efektif atau tidak itu, jadi guru itu harus memahami karakteristik peserta didiknya. Jadi kan karakteristik ini kan setiap anak, setiap siswa tentu berbeda-beda. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah harus memahami karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan guru, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Jadi kalau kita sudah mengetahui karakteristik peserta didik kita, maka kan kita akan tahu model pembelajarannya seperti apa, medianya apa, asesmen yang tepat untuk peserta didik itu seperti apa. Jadi itu. Soal nomor 5, soal nomor 4 ya. Pak Irwan adalah salah satu guru di sekolah dasar. Dalam kelas yang diajar Pak Irwan, peserta didik berasal dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Dalam pembelajaran IPS, Pak Irwan memberikan contoh upacara adat Kasodo, upacara adat Ngaben, upacara adat Pesijek, upacara adat Meki, Kua, dan upacara adat yang lainnya. Dalam hal ini, Pak Irwan sudah memahami karakteristik peserta didik, yaitu yang B, yaitu kultural.
Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya atau di kelasnya. Misalnya Pak Irwan seorang pendidik di salah satu, ini kan contohnya kita perlu mempertimbangkan keberagaman budaya sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh semua peserta didik atau tidak hanya berlaku untuk budaya tertentu saja. Jadi budayanya, adatnya ini banyak, tidak hanya satu adat saja. Soal nomor 5, untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Di bawah ini yang bukan indikator minat adalah yang D, fokus dalam pembelajaran. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar tinggi atau tidak, dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat ini ada beberapa ya. Ini yang pertama perasaan senang. Jadi kalau siswa minat itu pasti senang dengan pelajaran itu. Ketertarikan peserta didik ini juga sangat berpengaruh ya. Kalau peserta didik tertarik dengan pelajaran itu berarti minat peserta didik pada pelajaran itu. Perhatian dalam belajar, jadi perhatiannya. Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, jadi siswa ini menjadi aktif karena mempunyai minat yang sesuai dengan pelajarannya. Manfaat dan fungsi mata pelajaran, itu biasanya manfaatnya untuk apa. Misalnya kalau yang pelajaran matematika itu yang berkaitan dengan FEB KPK, jadi kalau manfaatnya nanti bisa digunakan untuk membagi dengan jumlah yang sama, lampu bisa menyala dengan bersama-sama lagi ya. Jadi untuk mencari itu, jadi manfaat dan fungsi mata pelajarannya siswa menjadi lebih semangat karena mempunyai minat. Soal nomor 6, salah satu teori belajar yang kita kenal adalah teori belajar Ganye. Guru memberikan informasi bahwa pembelajaran yang akan dipelajari mengenai operasi perkalian merupakan contoh konsep 9 kondisi instruksional Ganye, yaitu pada yang B, menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran. Ini guru memberikan informasi bahwa pembelajaran yang akan dipelajari mengenai ini merupakan menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada banyak ya, ini termasuk fakta adalah sesuatu yang telah disepakati, kemudian konsep adalah ide yang mampu membuat seseorang mengelompokkan suatu objek. Ini teori belajar dapat diterapkan dalam pembelajaran di Indonesia untuk jenjang sekolah dasar. Teori Ganye juga dapat diterapkan. Contoh penerapan teori Ganye dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah pengenalan operasi perkalian pada siswa SD kelas rendah dengan menggunakan media yang konkret. Jadi ada 9 tadi. Yang pertama memelihara perhatian. Yang kedua, guru memberitahu siswa akan tujuan pembelajaran sehingga siswa mengetahui tujuan dari materi pembelajaran yang dipelajari. Ini contohnya guru memberi informasi bahwa pembelajaran yang akan dipelajari mengenai operasi perkalian. Mengingat kembali atau mengulas kegiatan pembelajaran sebelumnya. Ini persepsi ya, ini memberikan definisi atau stimulus, menyediakan bimbingan belajar, menunjukkan hasil yang telah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran, memberikan umpan balik, maksudnya memberikan informasi tentang tingkat kebenaran yang telah dicapai, menilai kinerja yang sudah dilakukan oleh siswa, dan yang terakhir adalah guru merangsang kemampuan siswa mengenai materi yang sudah dibahas serta guru mentransfer dengan cepat atau rangkuman. Soal nomor 7, makna kepala banteng pada Pancasila adalah yaitu yang C, masyarakat harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki simbol berbentuk kepala banteng. Banteng menjadi simbol hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Ini bermakna bahwa masyarakat harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan. Jadi untuk mengambil keputusan itu sesuai sila keempat Pancasila, kita harus bermusyawarah dan berkumpul. Soal nomor 8, berapa percepatan benda yang memiliki massa 5 kg dan gaya 50 Newton sama dengan adalah 10 meter second pangkat 2. Pembahasannya percepatan itu adalah gaya bagi massa.
50 bagi 5 ketemu 10. Luas suatu lapangan berbentuk persegi adalah 289 meter persegi. Seseorang lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Berapa meter lintasan yang dilewati? Jawabannya adalah yang C, yaitu 204 meter. Nah, ini mencari dulu panjang sisinya, karena kan yang diketahui luasnya. Jadi untuk mencari sisi ya dimasukkan dalam rumus luas persegi. Jadi luas sama dengan sisi kali sisi. Sisi sama dengan luasnya kan akar dari kan S pangkat 2 ini ya. Jadi S saja itu kan akar dari 289. Jadi ketemu panjang sisinya adalah 17 meter. Sedangkan keliling lapangan ini kan sebanyak keliling lapangan, berarti kan keliling persegi. Itu kan rumusnya 4 kali sisi. Sisinya sudah diketahui 17 ini. Jadi 4 kali 17 ketemu 68 meter. Seseorang mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali keliling persegi. Kelilingnya tadi kan 68. Jadi tinggal 3 kali 68 sama dengan 204 meter. Soal nomor 10. Seorang anak dapat menyebutkan ciri-ciri kotak kapur, akan tetapi tidak dapat menyebutkan ciri-ciri kubus. Menurut Piase, anak tersebut adalah yaitu yang C, dalam tahapan operasional konkret. Tahap ketiga perkembangan kemampuan kognitif anak adalah operasional konkret yang dimiliki oleh anak di kategori usia 7-11 tahun. Berikut adalah ciri-ciri perkembangan di tahapan ini, yaitu sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Kemampuan dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat. Memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Mulai dapat belajar membaca dan matematika, sikap egosentrisnya semakin berkurang secara perlahan. Jadi intinya anak ini pada operasional konkret. Jadi pahamnya itu jika ada benda yang nyata. Contohnya kotak kapur ini, tetapi dia belum mampu untuk yang konsep seperti kubus. Dia belum mampu ke sana karena tahapannya masih operasional konkret, bukan operasional formal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, dalam tahapan operasional konkret. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk pembahasan tryout mini yang ke-741 ini. Untuk video yang lain bisa ditonton di 2 video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.